wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas tentang model infrastruktur jaringan. Sebelumnya perkenalkan, saya Siti Rosalina NIM 073 dari Teknik Informatika. Nah, infrastruktur jaringan sendiri merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Sedangkan jaringan komputer merupakan sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Jaringan komputer sendiri terbagi menjadi dua. Ada jaringan komputer terpusat dan ada jaringan komputer terdistribusi. Pada jaringan terpusat, hanya memiliki satu server, sedangkan pada jaringan komputer terdistribusi memiliki beberapa server. Berdasarkan area jangkauannya, terdapat 4 jenis jaringan. Ada PAN, Personal Area Network, yang kedua Local Area Network, dan 3 Metropolitan Area Network, dan yang terakhir yang paling luas yaitu Wide Area Network. Berdasarkan aksesnya, jaringan dibedakan pada jaringan internet siapa saja jaringan tersebut. Publik bisa mengakses jaringan tersebut, sedangkan pada jaringan intranet hanya bisa diakses oleh beberapa orang tertentu dalam komunitas tertentu atau perusahaan tertentu, seperti itu. Selanjutnya, berdasarkan cara membangunnya, ada dua, ada jaringan ad hoc dan ada jaringan infrastruktur. Perbedaan jaringan ad hoc dan jaringan infrastruktur hanya terletak pada perantara. Jika pada jaringan ad hoc tidak terdapat perantara, sedangkan pada jaringan infrastruktur, untuk menghubungkan antara satu komputer dengan komputer lainnya, pada jaringan infrastruktur membutuhkan perantara akses point. Selanjutnya, topologi. Topologi pada jaringan yang pertama yakni topologi bus. Pada topologi bus, biaya instalasinya sangat murah. Penambahan kliennya juga sangat mudah. Selain itu, topologi ini juga sangat mudah untuk diaplikasikan. Akan tetapi, topologi ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama, jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus terputus atau bermasalah, hal tersebut akan mengganggu komputer yang lain atau klien yang lain. Proses sending dan receiving pada topologi bus kurang efisien, sehingga sering terjadi tabrakan data. Topologi ini sangat jadul dan sulit untuk dikembangkan. Yang kedua ada topologi star. Apabila salah satu komputer pada topologi ini mengalami masalah, jaringan akan tetap berjalan. Topologi ini bersifat fleksibel dengan tingkat keamanan yang cukup baik. Pada topologi ini, jika ada masalah, sangat mudah untuk dideteksi. Kekurangan topologi star yaitu jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga akan mengalami masalah. Topologi ini cukup membutuhkan banyak kabel, hingga biaya yang dikeluarkan untuk membangun topologi star ini bisa dibilang cukup mahal. Dan jaringan pada seluruh komputer yang terhubung pada topologi star ini sangat tergantung pada terminal pusat. Selanjutnya, topologi ring. Topologi ini memiliki performa yang lebih baik. Selain itu, topologi ini juga mudah diimplementasikan. Konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru juga cukup mudah, dengan biaya instalasi yang relatif murah. Kekurangan pada topologi ini, yakni kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Dan troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Jika salah satu koneksi terputus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Pada topologi ini,
biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Topologi selanjutnya yakni topologi mesh. Pada topologi mesh, jalur pengiriman data sangat banyak. Besar bandwidth-nya juga cukup lebar. Keamanannya juga sangat baik. Akan tetapi, masih ada kekurangan pada topologi ini. Proses instalasi jaringan pada topologi ini bisa dibilang sangat rumit dan membutuhkan banyak kabel, sehingga biaya instalasinya sangat mahal. Nah, berdasarkan penggunaan kabelnya, jaringan dibedakan menjadi dua, ada jaringan berkabel, ada juga jaringan nirkabel. Jaringan berkabel bisa disebut juga wired network. Jaringan nirkabel disebut juga wireless network. Nah, sedangkan berdasarkan siarannya atau casting, jaringan dibedakan menjadi tiga, ada unicast, broadcast, dan multicast. Unicast terjadi antara satu ke satu, sedangkan broadcast terjadi dari satu ke semua. Sedangkan multicast satu ke beberapa atau satu ke grup. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih atas kunjungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.